5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan pada pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tema selalu berhemat energi. Subtema manfaat energi. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa mampu mempraktikkan untuk membuat produk kipas sesuai dengan teks petunjuk dengan langkah yang benar. 2. Siswa mampu menyajikan teks petunjuk tertulis tentang cara membuat kipas dengan tepat. 3. Siswa mampu mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. 4. Siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang berbagai perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. 5. Siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. 6. Siswa mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Nah, sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita mulai. Apakah anak-anak masih ingat jenis-jenis sumber energi? Sumber energi terbagi menjadi dua, yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Energi terbarukan contohnya panas bumi, matahari, angin, air, laut, dan biomasa. Sedangkan energi tak terbarukan yaitu batu bara, minyak bumi, gas alam, dan nuklir. Pernahkah kalian menggunakan benda-benda elektronik di rumah? Benda-benda elektronik apa sajakah yang sering kalian gunakan? Benda-benda elektronik yang biasa kita gunakan di rumah contohnya adalah setrika. Setrika biasa kita gunakan untuk merapikan pakaian. Setrika menggunakan energi listrik. Kemudian, benda elektronik yang biasa kita gunakan yang lain adalah blender. Blender biasa kita gunakan untuk membuat jus buah. Blender menggunakan energi listrik.
Selanjutnya, benda elektronik yang biasa kita gunakan di rumah adalah kulkas. Kulkas biasa kita gunakan untuk menyimpan makanan seperti sayur, buah, minuman, dan makanan yang lain. Kulkas menggunakan energi listrik. Benda elektronik yang lain adalah televisi. Televisi biasa kita gunakan setiap hari untuk menonton acara-acara yang menarik. Televisi menggunakan energi listrik. Benda yang lainnya adalah mixer. Mixer kita gunakan untuk membuat adonan kue. Mixer menggunakan energi listrik. Kita harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi habis karena pemakaian yang tidak terbatas. Apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Ya, selalu berhemat akan membantu ketersediaan energi. Daripada pergi ke sekolah naik kendaraan, kita dapat naik sepeda atau berjalan kaki. Kipas angin merupakan salah satu benda di rumah yang membutuhkan energi listrik. Kali ini, kamu akan belajar membuat kipas yang tidak membutuhkan listrik. Bacalah petunjuk berikut dengan saksama, kemudian praktekkan. Cara membuat kipas kertas. 1. Siapkan kertas berbentuk persegi segala ukuran. Bisa menggunakan kertas kado atau majalah bekas. 2. Ambil lem kertas. 3. Lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. 4. Balikkan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. 5. Lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. 6. Lem di sisi kertas yang saling berhadapan. 7. Kipas siap dipakai. Bandingkan kipasmu dengan kipas temanmu. Apakah ada yang berbeda? Apakah anak-anak mengetahui bentuk-bentuk kipas kertas yang berbeda dari contoh tadi? Tugasmu adalah 1. Carilah bentuk-bentuk kipas yang berbeda. 2. Tulislah cara membuatnya. Anak-anak, tadi kalian sudah belajar tentang benda-benda elektronik yang biasa digunakan di rumah. Nah, sekarang tuliskan energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi. Simaklah layar videomu. Kerjakan tugas itu di buku tugas. Buatlah kolom seperti pada layar video. Ada kolom kegiatan, energi yang digunakan, dan perubahan energi. Sekarang kamu akan melakukan percobaan perubahan energi. Langkah kegiatan 1. Ambil selembar kertas dan gambarlah seperti contoh di samping. 2. Guntinglah mengikuti garis sehingga menyerupai spiral. 3. Lubangi salah satu ujung kertas. 4. Ikat dengan benang, panjang benang sekitar 50 cm. 5.
Ikatkan ujung yang lain pada pensil. 6. Nyalakan lilin, letakkan kertas spiral di atas api. Jaga jarak supaya tidak terbakar. Apa yang terjadi jika kertas spiral ditempatkan di atas api lilin? Anak-anak bisa melihat gambar di layar video. Kalian bisa melakukan percobaannya seperti pada gambar di layar. Setelah kalian melakukan percobaan, kalian akan membuat laporan kegiatan percobaan. Buatlah laporan kegiatan percobaan seperti pada gambar layar video. Ada nama percobaan, tujuan percobaan, alat-alat, langkah kerja, hasil percobaan, dan kesimpulan. Sekarang, simaklah teks bacaan ini. Saat sedang belajar bersama di rumah Lani, Benny terlihat tidak sehat. Seringkali ia batuk. Lani kemudian dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur. Tidak lama kemudian, Lani datang membawa secangkir air. Ia menyodorkan minumannya kepada Benny dan meminta meminumnya. Setelah itu, Benny terlihat lega. Teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Benny air jahe. Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak tanaman jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Jahe pun membuat tubuh hangat. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Sebagai salah satu bahan baku obat tradisional, kunyit banyak dicari masyarakat, baik di Indonesia maupun dari luar negeri. Semakin hari, semakin banyak peminat kunyit dari negara-negara lain. Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut. Minuman kunyit asam merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Awalnya, minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk di Jawa. Namun, saat ini, minuman kunyit asam dapat dinikmati oleh banyak penduduk Indonesia hampir di seluruh provinsi. Minuman ini sudah dibuat dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk kemasan. Pembeli bisa langsung menyeduhnya dengan air hangat. Nah, sekarang tugasmu adalah temukan sumber daya alam di Indonesia. Buat seperti pada kolom pada layar. Buat kolom sumber daya alam, pemanfaatan, dan tempat dipasarkannya. Nah, sekarang kerjakan. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, tetap belajar, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.